North London forever. The King of Set Piece, The Gunners Arsenal, membantai tamunya Manchester United 2 gol tanpa balas di Emirates Stadium, markas dari The Gunners Arsenal. Dan 2 gol tersebut dilesatkan melalui proses set piece yang sangat matang dari anak-anak asuh Mikel Arteta. Dan untuk diketahui, 2 gol tersebut dilesatkan oleh Julian Timber pada menit ke-53 dan William Saliba pada menit ke-73. Semuanya melalui proses set piece. Dan siapa the professor of set piece kali ini? Tentunya jatuh pada Nicolas Jover, the professor of set piece from the Gunners Arsenal. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang big match yang telah terjadi antara the King of Set Piece, The Gunners Arsenal, versus Manchester United, yang berhasil dimenangkan oleh The Gunners Arsenal 2 gol tanpa balas. 2 gol tanpa balas di Emirates Stadium. Lalu banyak yang mengatakan bahwa jika tidak ada set piece, jika tidak ada corner kick, maka The Gunners Arsenal tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa Arsenal atau The Gunners Arsenal hanya bisa menang melalui corner. Pernyataan tersebut saya tegaskan itu adalah pernyataan yang salah, teman-teman. The Gunners Arsenal sejak musim lalu dikenal sebagai The King of Set Piece. Hingga musim kali ini masih dikenal sebagai The King of Set Piece. Banyak dari gol-gol yang dilesatkan oleh pemain-pemain Arsenal melalui proses set piece yang yang otaknya adalah seorang Nicolas Jover. Yang jelas dia adalah pelatih khusus yang sering dikatakan sebagai expertise of set piece dari Arsenal. Nah, pertanyaannya, kenapa anak-anak asuh Amorim tidak mengantisipasi hal itu? Kenapa Manchester United tidak mengantisipasi hal itu? Padahal bukan hanya terjadi kali ini, melainkan telah terjadi dari musim lalu. Banyak dari gol dari pemain-pemain The Gunners Arsenal dihasilkan melalui proses set piece, baik itu corner maupun tenang bebas. Bahkan di musim ini, kurang lebih 20 gol yang dihasilkan oleh The Gunners Arsenal semuanya melalui proses set piece. Itulah kehebatan dari seorang pelatih set piece The Gunners Arsenal, Nicolas Jover. Maka tentunya tidak perlu ada perdebatan lagi. Karena set piece pun bagian dari strategi permainan. Set piece pun bagian dari strategi sebuah tim dalam menjalankan serangannya. Ya kalau mau ubah aturan saja, tidak boleh ada set piece, baik itu tenang bebas maupun corner dalam sebuah sepak bola. Karena itu pun tidak mungkin, teman-teman. Oleh karena itu, wajar-wajar saja sebuah tim mendapatkan gol melalui proses set piece tersebut. Karena itu bagian dari strategi. Oleh karena itu, diperlukan seorang pelatih set piece. Maka, The Gunners Arsenal mendatangkan khusus pelatih set piece, Nicolas Jover. Jadi, pernyataan yang mengatakan bahwa The Gunners Arsenal hanya mampu mencetak gol melalui set piece adalah pernyataan yang salah menurut saya. Arsenal bukan hanya bisa mencetak gol melalui set piece, tapi masih banyak strategi lain. Termasuk
cutting inside, dan lain sebagainya. Tapi kali ini 2 musim terakhir, spesialis The Gunners Arsenal, anak-anak asuh Mikel Arteta adalah gol yang melalui proses set piece. Itu spesialisasi. Jadi tentunya tidak boleh ada pertanyaan lagi kenapa set piece, dan set piece, corner, dan corner gitu. Karena wajar saja sebuah tim melakukan hal itu. Dan itu terbukti berhasil, teman-teman. Terbukti berhasil. Dan tadi malam pun ketika Arsenal menjamu tamunya Manchester United, berhasil memanfaatkan strategi set piece tersebut. Jadi ya mungkin karena Arteta berpikir, wah tim kita ini tanpa striker, jadi bisa memanfaatkan proses set piece tersebut. Oke, kita review sedikit pertandingan antara The Gunners Arsenal versus MU. Babak pertama berakhir tanpa gol, teman-teman. Pertandingan sedikit membosankan di babak pertama, boring karena kedua tim bermain terlalu berhati-hati. Terbukti dari statistik, kurangnya serangan, bahkan shoot di babak pertama sangat kurang maksudnya. Shoot on target sangat kurang. Kedua tim terlalu bermain berhati-hati sehingga pertandingan terlihat membosankan. Nah, di babak kedua, menit-menit awal masih terlihat sedikit membosankan, teman-teman. Tapi walau begitu, pemain-pemain MU mulai bermain sedikit terbuka di babak kedua. Nah, di saat itulah The Gunners Arsenal memanfaatkan kesempatan untuk mengcounter serangan-serangan dari Manchester United dan menghasilkan gol melalui proses set piece di menit ke 53-54 gitu oleh Julian Timber. Nah, proses set piece tersebut memang sangat-sangat matang, teman. Sangat-sangat penuh dengan strategi yang diterapkan oleh Nicolas Jover. Nah, ketika gol pertama terjadi pada menit ke 53-54, pemain-pemain MU di bawah asuhan Amorim mulai bermain lebih terbuka lagi, lebih menyerang. Namun sayangnya Amorim tidak menyangka bahwa Arteta akan mengcounter hal itu. Mengcounter serangannya dengan balas menyerang. Nah, menghasilkan gol kedua oleh pemain-pemain Arsenal lewat set piece lagi. Dan dilesatkan oleh William Saliba pada menit ke 73 atau 74 gitu. Nah, di sini menjadi pelajaran buat Amorim. Menjadi tantangan tersendiri buat pelatih MU yang baru, Amorim. Boleh pertandingan sebelum-sebelumnya dia mendapatkan kemenangan besar, termasuk terakhir ketika melawan Everton, MU mendapatkan kemenangan besar, membantai Everton. Tapi belum teruji ketika melawan tim-tim besar sekelas Arsenal. Sekelas The Gunners Arsenal. Dan di sini terlihat bahwa pemain-pemain MU di bawah asuhan Amorim masih sangat jauh dari kata kreativitas. Masih sangat jauh. Terlihat di babak pertama, pemain-pemain sering kehilangan bola, termasuk Garnacho, Rashford, masih sering kehilangan bola, teman-teman. Nah, ini menjadi PR tersendiri buat Amorim. Apakah dia mampu membawa MU minimal 4 besar atau 5 besar, 6 besar setidaknya gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Amorim. Ataukah Amorim perlu amunisi baru dan melepaskan pemain-pemain yang dirasa kurang mampu berada bersama tim Manchester United. Harusnya Amorim
bisa melihat hal itu. Gitu teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, ya kita harusnya memberi waktu kepada Amorim untuk bisa lebih jauh lagi memimpin atau melatih pemain-pemain dari Manchester United. Dan bagaimana hasilnya tentunya tidak bisa disimpulkan sekarang. Nanti ketika akhir musim baru kita bisa lihat hasilnya. Mungkin banyak dari fans MU masih tetap percaya kepada Amorim. Ya, tapi terlalu cepat kita untuk menilai Amorim itu sendiri. Karena baru 5 match atau 6 match gitu. Ya, walaupun hasil positif di awal, tapi memang belum teruji ketika melawan tim-tim besar sekelas Arsenal gitu. Dan buat The Gunners Arsenal adalah sebuah poin positif ketika mereka mendapatkan kemenangan 2-0 atas Manchester United. Poin positif karena memang Arsenal masih berjarak 7 poin kalau tidak salah dengan Liverpool. Dan di pertandingan lain Liverpool draw melawan Newcastle United, yang artinya bahwa fans Liverpool tidak perlu terlalu jumawa juga. Kadang kan banyak yang bilang bahwa Liverpool pasti juara Liga Inggris musim ini. Liga Inggris musim ini akan dipimpin oleh Liverpool. Ya, terlalu jauh untuk menyimpulkan. Di sisi lain, ada Manchester City juga yang kembali on fire dengan Kevin De Bruyne, KDB-nya yang telah sembuh. Jadi, buat Liverpool perlu untuk berhati-hati. Tidak perlu terlalu jumawa. Dan dibuntuti juga oleh Chelsea. Gitu. Chelsea sekarang menempati urutan 2, hanya beda selisih gol dengan Arsenal. Nah, ini menjadi PR besar buat Liverpool juga. Di sisi lain, ada beberapa pemain Liverpool yang belum diperpanjang kontraknya, termasuk seorang pemain kunci yaitu Mohamed Salah. Gitu. Jadi, untuk Liverpool perlu berhati-hati. Jarak 7 poin atau 5 poin dari klasemen kedua, peringkat ketiga, itu bukanlah jarak yang jauh. Terbukti bahwa tersandung sedikit di Liga Inggris tidak ada ampun. Gitu. Jadi buat Liverpool harus tetap berhati-hati sehingga bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara Liga Inggris di musim ini. Tapi saya rasa Arne Slot adalah pelatih yang rendah hati. Dia mungkin tidak terlalu jumawa, gitu teman-teman ya. Hanya mungkin fans-fansnya saja yang terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, gitu. Dan ya harusnya Liverpool mempercepat perpanjangan kontrak, khususnya buat seorang pemain kunci Mohamed Salah. Karena terbukti ketika melawan Newcastle kemarin dan dalam beberapa pertandingan, Liverpool tanpa Mohamed Salah dan Sergio Van Dijk di belakang, Liverpool is nothing. Liverpool is nothing tanpa Mohamed Salah dan Sergio Van Dijk. Karena dua ini adalah pemain kunci. Termasuk ketika melawan Newcastle semalam. Terlihat bahwa pemain Liverpool bermain sangat kompak. Dengan dipimpin oleh Mohamed Salah di depan dan di belakang ada Sergio Van Dijk. Dan Newcastle sendiri pun memang bermain di kandang Newcastle. Newcastle sedang on fire. On fire semuanya, walaupun tidak ada kekompakan antar tim, permainan cenderung individual, dribbling kiri kanan, tapi pemain-pemain Newcastle memang sedang on fire. Sehingga skor 2 sama adalah skor yang menurut saya pantas untuk pertandingan Newcastle versus Liverpool. Dan untuk The Gunners Arsenal versus MU adalah suatu hal yang
pantas untuk The Gunners Arsenal memperoleh kemenangan tersebut. Karena dari segi peringkat pun jauh begitu. Dari segi apapun Arsenal tetap diuntungkan. Di samping itu, MU baru saja mendapatkan pelatih yang baru, masih perlu beradaptasi lagi, lebih beradaptasi lagi. Termasuk pemain-pemainnya yang sering kehilangan bola, sering kurang kompak. Di lini tengah MU pun masih kurang kompak, teman-teman. Masih ada kebingungan antara Casemiro atau Fernandes atau Agate, masih ada kebingungan di lini tengah gitu. Nah, itu PR tersendiri buat Amorim. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Dan the king of set piece, The Gunners Arsenal. So, the professor of set piece adalah Nicolas Jover. See you on next video. Bye.